Secara umum, kita membayangkan tumbuhan mungkin seperti ini, ya, seperti itu. Tapi ya, nggak mungkin nggak sih, dari jutaan tumbuhan yang pernah hidup di bumi ini bentuknya cuma gitu-gitu doang. Setelah kita membahas 100 lebih spesies hewan, akhirnya kita bahas tumbuhan. Gue pencinta alam. Lihat, ada serangga yang menempel di tumbuhan itu. Tapi no, karena ini adalah bagian dari tumbuhan tersebut. Kalian kebayang gak sih ada serangga yang terpikat sama bentuknya terus dikawinin gitu? Ini tuh kayak kalian ketemu orang yang cantik banget nih. Ternyata fanboy lanangannya. Dan emang itu fungsinya. Sebenarnya Ophrys adalah nama genus dan bukan nama spesies. Tapi spesies dari genus ini semuanya punya kemiripan. Ya iyalah, kan satu genus. Kemiripan mereka adalah punya bentuk bunga yang menyerupai serangga. Karena fungsi dari bunga yang bentuknya mirip serangga ini adalah untuk memikat hati para pria. Setelah ada pria atau serangga yang terpikat, ini tumbuhan dapat melakukan pseudocopulation. Intinya, ini adalah kejadian di mana hewan mencoba kawin dengan tumbuhan atau hewan lain tanpa persatuan seksual yang sebenarnya. Kalian pernah dengar ada manusia yang melakukan proses kawin sama kedebong pisang? Ya, singkatnya kayak gitu. Nah, pas lagi melakukan proses pseudocopulation, kantung serbuk sari atau polinia tumbuhan ini dapat menempel ke tubuh si serangga. Saat serangga datang ke Ophrys lain, serbuk sari tersebut dapat berpindah dan membantu penyerbukan. Tapi kenapa kok bisa ada serangga yang mau buat ngawinin makhluk lintas kingdom kayak gini? Nah, gokilnya tumbuhan ini juga menghasilkan senyawa kimia yang menyerupai feromon seksual serangga betina. Jadi ya wajar aja kalau sampai ada serangga yang terpikat buat melakukan hubungan seksual daripada manusia yang sama kedebong pisang. Udah bentuknya nyeremin, kelakuannya kayak anjing. Bentuk tumbuhan ini agak nyeremin kan, ibarat ada mulut yang muncul dari tanah. Tapi ini bukan bentuk utuh dari tumbuhan ini. Hetnora africana itu tubuhnya hidup di bawah tanah dan yang muncul ke permukaan ini adalah bunganya, dan bunganya baunya agak ngerusuh ya, bau busuk anjing. Karena bau busuk ini digunakan untuk menarik serangga seperti lalat untuk membantu penyerbukan. Nah, ini tumbuhan layaknya oknum penjabat yang suka mengambil hak orang lain. Tumbuhan ini juga mengambil sumber daya dari tumbuhan lain alias parasitisme. Hetnora africana adalah holoparasit, artinya hidupnya bergantung dengan tubuh inangnya untuk mendapatkan sumber daya. Dan ini juga yang ngebuat dia gak perlu klorofil, yaitu zat yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Karena akan kutilip menteri sibuk. Sedikit menjelaskan, kalian pernah melihat penampakan wajah hitam. Anjing muka gua. Kalau kita buang konsep-konsep supranatural yang bilang itu adalah roh yang tidak tenang atau iblis yang menyamar jadi hantu orang mati dan masuk ke ranah ilmiah, kejadian ini disebut sebagai pareidolia. Contoh pareidolia, ya tumbuhan ini, Aristolochia salvadorensis. Aduh, panjang juga namanya. Kita panggil aja Mas Aris. Mas Aris ini, lebih tepatnya bunganya, emang punya bentuk yang ngebuat kita pareidolia. Pareidolia sendiri adalah fenomena psikologis saat otak manusia melihat pola, bentuk, atau wajah yang familiar. Bisa terjadi pada benda mati, bentuk awan, atau objek acak lainnya yang sebenarnya tidak memiliki pola tersebut. Nah, bunga dari Mas Aris ini punya fungsi lebih dari sekedar bercosplay menjadi Darth Vader. The fuck you mean? Yaitu untuk mengeluarkan bau busuk yang mirip daging busuk. Bau busuk memikat alat kecil masuk ke dalam mata bunga. Bulu halus di dalam bunga menahan serangga sementara waktu agar tubuhnya terlumuri serbuk sari. Lah, kok sama aja kegunaannya sama tumbuhan-tumbuhan sebelumnya? Itu terlihat seperti bintang laut yang pernah aku bahas di videoku yang lain. Siapa tahu buat yang penasaran sama bintang laut bolehlah ditonton. Singkat aja, gue udah makan jelasin hal yang sama berulang kali. Ini tumbuhan ngasilin bau busuk. Bau busuk menarik serangga seperti lalat. Polinia tumbuhan ini terbawa oleh serangga. Saat serangga hinggap di bunga lain, serbuk sari dapat membantu terjadinya penyerbukan. Oh ayolah, berapa kali informasi seperti ini harus diulang?
Rasanya agak kurang kalau kita bahas tumbuhan dengan bentuk teraneh tapi nggak ngebahas tumbuhan ini. Menurut gua tumbuhan ini tuh pinter banget. Kalian lihat dia punya mulut di sini. Walau kelihatan seperti mulut, ini tuh sebenarnya daunnya. Ya iyalah, orang tua mana yang mikir ini mulut pada umumnya. Daun ini punya bagiannya disebut trigger hairs. Pas kena sekali gak apa, yang kedua baru nutup. Dan pinternya kalau semisal di dalam ternyata ada mangsa, tumbuhan ini bisa membuka daunnya kembali. Terus nangkepin serangga ini bisa dibilang kerja part time bukan full time, karena dia masih bisa berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya. Jadi dia nggak bergantung pada nutrisi dari serangga aja. Serangga menjadi sumber nutrien mineral seperti nitrogen dan fosfor yang sulit diperoleh dari tanah miskin nutrisi tempat tumbuhan ini hidup. Dan ya, aku ada sedikit jokes penutup. Kenapa pohon permintaannya selalu turuti? Karena dia suka memohon. Sudahlah.